Oke, jadi kalau kita bicara tentang passion itu cenderung ada dua spektrum reaksi. Reaksi yang pertama itu adalah dari kelompok orang-orang yang cenderung mengagung-agungkan passion. Passion itu seperti jalan keluar dari segalanya. Passion itu adalah jalan keluar dari hidup bahagia, hidup sukses, dan seterusnya. Dan ada kelompok yang lain itu orang-orang yang cenderung apatis dengan konsep passion. Saya termasuk salah satunya dulu. Saya merasa passion itu apa sih? Passion itu cuma sebuah istilah yang populer di kalangan anak-anak muda yang malas begitu. Tapi padahal pada kenyataannya memang ada orang-orang yang sukses dan sukses luar biasa dan mereka bilang ya apa yang buat mereka bisa ke sana itu adalah karena mereka mengerjakan passion. Jadi alih-alih kita diombang-ambingkan terhadap dua spektrum reaksi ini, mari kita teliti baik-baik apa sih sebetulnya passion itu. Nah, passion ini jelas bukan sebuah istilah marketing begitu aja sebetulnya. Kenapa? Karena artikelnya kita bisa temukan dari berbagai jenis profil narasumber. Yang saya tampilkan di sini yang pertama misalnya itu adalah dari portal berita CNN, bukan sebuah portal berita abal-abal. Jadi CNN sendiri nulis trik menemukan passion di dunia kerja. Berarti pada waktu artikel ini ditulis dipersepsi bahwa passion itu begitu pentingnya untuk dunia kerja. Apakah hanya portal berita yang kadang-kadang bisa membuat artikel yang kebetulan topiknya sedang populer? Enggak juga. Ini adalah artikel dari sebuah universitas di Indonesia yang saya temukan. Pendidikan dan passion sebagai modal bersaing di dunia kerja. Jadi seolah-olah si artikel dari universitas ini, berarti mewakili universitasnya kan, dia bilang pendidikan dan passion itu sebaiknya tidak dipisah, itu ditandem, harus bisa dikolaborasikan, dan keduanya ini bahkan bisa dipersepsi sebagai modal bersaing di dunia kerja. Jadi ini serius. Ini bukan seperti yang tadi saya bilang, ini hanya istilahnya yang begitu populer di anak muda yang malas. Bukan, universitas sendiri mevalidasi kok. Tapi istilah ini begitu populernya sampai ini salah satu artikel yang saya temukan dari ztz.n gitu ya. Ini sebuah artikel indie, judulnya itu begitu menjual. Ini passion yang dibutuhkan buat kerja di PBB dan sebetulnya kalau kita lihat artikelnya itu sebetulnya dimaksud dengan passion itu adalah ini adalah fungsi-fungsi kerja yang lowongannya dibuka sama PBB. Tapi apa artinya sih? Kalau mulai dari artikel indie yang menggunakan istilah passion itu hanya sebagai clickbait, sampai ke pihak universitas dan portal berita besar membahas tentang passion, berarti passion ini serius. Nah, kenapa sih passion ini begitu serius? Coba kita analisa passion itu sebetulnya apa sih? Menurut kamus Cambridge Dictionary, passion itu adalah a very powerful feelings or interest for something. Kalau saya terjemahkan berarti itu adalah hasrat, passion itu adalah hasrat, yaitu adalah perasaan atau ketertarikan yang sangat kuat akan sesuatu. Nah, bayangkan sekarang, jadi kalau orang itu bekerja sesuai passion, itu artinya mereka itu mengerjakan sesuatu yang sangat disukai. Nah, jadi nggak heran kalau kita itu suka mengerjakan sesuatu dan apa yang kita suka itu kita jadikan profesional kita mendatangkan income, maka dalam kacamata pemberi kerja, kacamata organisasi, tim yang punya passion itu cenderung lebih engage. Ya jelas, kenapa? Karena mereka suka dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka suka dengan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Tim yang punya passion itu jadi lebih mandiri dan bisa diandalkan. Tim yang punya passion itu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tim yang bekerja tidak sesuai passionnya. Itu dari kacamata pemberi kerja. Siapa coba pemberi kerja atau organisasi atau perusahaan yang tidak mau punya tim seperti ini? Lebih engage, mandiri, bisa diandalkan, aktif gitu kan ya, kreatif, kinerjanya lebih tinggi. Itu dari kacamata pemberi kerja. Kalau dari kacamata kita sebagai pekerjanya, maka kalau kita bekerja sesuai passion kita itu lebih puas dalam bekerja. Seperti berapa banyak orang yang merasa kerja itu hanya untuk menyambung hidup, tapi pulang jam 5 sore,
Itu cuma jam 5 dan itu rasanya sudah kelelahan luar biasa. Jadi terus makanya kerja sama refreshing itu betul terpisah. Kerja makin keras, butuh refreshing makin keras. Jadi uangnya itu berputar untuk didapatkan terus dibuang lagi di refreshing. Enggak begitu dengan orang-orang yang merasa bekerja sesuai passionnya. Mereka mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Mereka juga lebih mungkin mendapatkan kesempatan promosi. Kenapa? Nah ya, mereka lebih engage. Mereka lebih bisa diandalkan, kinerja lebih bagus. Jelas dong, pekerja atau tim seperti ini mendapatkan kesempatan promosi lebih besar. Dan mereka lebih dipercaya dan punya potensi untuk lebih sukses dibandingkan orang-orang yang bekerja tidak sesuai passion. Ini serius dan artikel-artikel yang membahas tentang passion di dunia kerja bisa kita baca sangat banyak di internet. Kesimpulan-kesimpulannya seperti ini. Tapi sekarang ini loh titik kritisnya. Apakah bekerja sesuai passion itu memang untuk semua orang atau hanya untuk sebagian kecil orang? Ini penting. Karena kalau passion itu hanya untuk sebagian kecil orang,